Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Melia, NIM belakang 220. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian otentik. Yang kita bahas ada prinsip dan karakteristik penilaian otentik. Yang pertama tentang prinsip. Ada 8 prinsip. Yang pertama valid. Penilaian pendidikan harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan alat yang dapat dipercaya, tepat atau sahih. Sebagai contoh, apabila dalam pelaksanaan kurikulum digunakan pendekatan eksperimen, maka kegiatan melakukan percobaan harus menjadi salah satu objek yang dinilai. Ketika merencanakan penilaian, guru memerlukan jaminan bahwa semua kegiatan telah berorientasi pada usaha untuk menyediakan informasi yang relevan dengan kompetensi dan indikator pencapaian hasil belajar. Dan yang kedua, pendidik. Penilaian harus memberi sumbangan positif terhadap pencapaian hasil peserta didik. Oleh karena itu, penilaian harus dinyatakan dapat dirasakan sebagai penghargaan yang memotivasi bagi peserta didik yang berhasil dan sebagai pemicu semangat untuk meningkatkan hasil belajar bagi yang kurang berhasil. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Penilaian harus menilai mencapai kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. Karena itu, setiap penilaian yang dipakai harus dapat memicu kemunculan informasi berupa indikator pencapaian kompetensi tersebut. Dan yang keempat, adil dan objektif. Penilaian harus adil terhadap peserta didik dan tidak membeda-bedakan latar belakang peserta didik yang tidak berkaitan dengan pencapaian hasil belajar. Objektivitas penilaian tergantung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pelaksanaan, kriteria untuk scoring, dan pembuatan keputusan pencapaian hasil belajar. Dan yang kelima, terbuka. Kriteria penilaian hendaknya terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang keenam, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan belajar peserta didik. Hasil penilaian perlu dianalisis dan ditindaklanjuti. Dan yang ketujuh, menyeluruh. Penilaian terhadap hasil belajar peserta didik harus dilaksanakan menyeluruh, utuh, dan tuntas, yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif, serta berdasarkan pada nilai pada berbagai teknik dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti dan hasil belajar peserta didik. Dan yang kedelapan, bermakna. Penilaian hendaknya mudah dipahami dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi peserta didik yang mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat, dan tingkat penguasaan peserta didik.